Nah, hal ini yang menyangkut dari pertanyaan-pertanyaan apakah cocok jika Yayasan Putri Indonesia meniadakan dan juga menghapus dari pengadaan Putri Indonesia tahun 2021. Halo, selamat datang kembali di channel ini dan terima kasih masih setia untuk mantengin channel ini sampai di titik ini. Yap, setelah sekian lama aku nggak muncul, akhirnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam hal bincang dan juga berbicara masalah pageant, dan terutama di video-video sebelumnya. Aku memang belum bisa menampakkan wajah karena memang tempatnya belum tersedia untuk yang benar-benar nyaman yang membuat aku bisa mengetik video tersebut. So, karena berhubungan aku udah di rumah kembali dan hari ini kita bakal ngebincang beberapa hal yang berhubungan dengan sesuatu yang diperbincangkan oleh seluruh hayati yang lagi hot-hotnya diperbincangkan di tanah air, khususnya di dunia pageant. Ada yang penasaran hal apakah itu atau udah ada yang bisa menebak hal apakah seperti thumbnail yang udah aku bikin? Hari ini kita bakal berbicara tentang beberapa hal dan khususnya itu tentang sebuah berita hebat yang katanya Putri Indonesia tahun 2021 diundurkan ke November. Benarkah atau tidak? Mari sama-sama kita bahas dan juga kita kupas di video berikut ini. Lanjut. By the way, sebelumnya aku mau menyampaikan informasi bahwa Yayasan Putri Indonesia telah merilis beberapa informasi dan juga partner dari broadcasting yaitu SCTV dan MTech Group telah mengumumkan bahwa pelaksanaan Putri Indonesia tahun 2021 resmi diundurkan pada bulan November mendatang. Sebenarnya ini menuai banyak hal yang berhubungan dengan pro dan juga kontra karena memang Cicak juga mulai mau berbicara. Welcome Cicak di konten aku. Sebenarnya banyak banget pro dan kontra tentang pembahasan kali ini karena memang ada yang setuju kalau Yayasan Putri Indonesia mengundurkan pemilihan Putri Indonesia tahun 2021 ke November, ada juga yang tidak setuju. Nah, banyak banget yang setuju karena memang mereka mengandalkan beberapa alasan terpenting karena katanya kalau diundurkan ke bulan November nanti, otomatis persiapan dan juga segala bentuk apapun yang berhubungan dengan pemilihan ini bakal lebih matang dan juga bakal lebih siap untuk dipersiapkan dari sekarang ini. Karena memang mungkin pandemi yang melanda dunia saat ini belum kelar-kelarnya, dan alhasil seluruh panitia dan juga pelaksana pemilihan Putri Indonesia telah menetapkan jadwal yang katanya Putri Indonesia bakal dilaksanakan di November. Nah, jika aku bicarakan tadi ada yang pro terhadap pelaksana Putri Indonesia di di bulan November tahun 2021, maka ada juga nih segelintir Hayati Hayatno yang tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh Yayasan Putri Indonesia. Kenapa? Katanya pelaksanaan Putri Indonesia tahun 2021 yang akan diadakan pada bulan November ini terlalu lama untuk ditunda, dan bahkan ada beberapa saran yang diutarakan bahwa Putri Indonesia tahun 2021 ini harusnya dihilangkan saja. Bagaimana pendapat kalian Silahkan komentar di bawah. Nah, hal ini yang menyangkut dari pertanyaan-pertanyaan apakah cocok jika Yayasan Putri Indonesia meniadakan dan juga menghapus dari pengadaan Putri Indonesia tahun 2021. Sebenarnya kalau ditinjau untuk pemilihan Putri Indonesia sendiri, bisa saja Yayasan Putri Indonesia dan PT Mustika Ratu itu menghilangkan pemilihan Putri Indonesia tahun 2021. Akan tetapi dalam tanda kutip, pelaksanaan dari Putri Indonesia tahun-tahun sebelumnya juga tidak lepas dari sistem marketing dan juga penjualan produk Mustika Ratu. Ya, bisa dikatakan bahwa Yayasan Putri Indonesia mendapatkan keuntungan dan juga segala bentuk pendanaan itu tidak lepas dari PT Mustika Ratu. Jadi wajar kalau misalnya pemilihan Putri Indonesia dari tahun ke tahun itu merupakan sebuah jejaring untuk bisa mencari seorang Putri Indonesia asli untuk menjalankan tugas sebagai Putri Indonesia dan juga menjadi dari brand ambassador-nya PT Mustika Ratu. Dan ini tidak bisa dipungkiri karena gua pikir bahwa semua biaya yang dikeluarkan oleh Yayasan Putri Indonesia untuk mendatangkan queen-queen dari internasional dan juga mengirimkan ratu-ratu terbaik kita ke ajang internasional itu memakan biaya yang gak sedikit dan gak bisa diandalkan dari hanya sponsor dari pemerintahan ataupun non pemerintahan saja. Jadi kalau misalnya ada PL-PL julid yang mengatakan kok Putri Indonesia jadi brand ambassador-nya Mustika Ratu, atau kata kasarnya mereka mengatakan bahwa Putri Indonesia kok tugasnya mengemban tugas sebagai brand ambassador-nya Mustika Ratu, ya jelas lah karena memang Mustika Ratu juga menjadi salah satu pelopor dari berdirinya Putri Indonesia. Jadi nggak usah sewot.
Oke, kita balik lagi ke pembahasan karena udah terlalu melebar kemana-mana ke poin dimana pengunduran dari Putri Indonesia tahun 2021 ke bulan November nanti. Seperti yang aku katakan sebelumnya, ada beberapa hal yang dikutip dari sisi positif dan juga negatif tentang pengunduran dari pelaksanaan Putri Indonesia tahun 2021. Kita bakal ngebahas terlebih dahulu apa saja hal positif yang mungkin bisa timbul dari pelaksanaan dan juga pengunduran dari Putri Indonesia tahun 2021 di poin-poin berikut ini. Poin yang pertama, aku mau mengatakan bahwa persiapan yang matang akan terjadi jika Yayasan Putri Indonesia mengundurkan pemilihan Putri Indonesia di tahun 2021. Yaps, karena memang Yayasan Putri Indonesia telah mengundurkannya kembali, artinya ada rentang waktu yang berjarak beberapa bulan untuk persiapan dan juga pemilihan putri-putri terbaik daerah untuk dikirimkan ke ajang Putri Indonesia dan juga menjadi salah satu wakil dari daerahnya yang nggak kaleng-kaleng. Ya, meskipun kita tahu wakil-wakil sebelumnya juga nggak kaleng-kaleng untuk bertanding ke Putri Indonesia. Nah, karena memang persiapan dan juga rentang waktunya yang sudah lama-lama, akhirnya muncullah perwakilan-perwakilan menter dan juga persiapan yang matang baik dari segi public speaking, body, dan juga berbagai bentuk persiapan lainnya. Jadi ini bakal jadi sebuah hal upgrade dan juga menjadi sesuatu yang benar-benar kayak poin tambahan bagi pemilihan Putri Indonesia dan juga wakil Indonesia yang bakal terpilih nantinya. Dan persaingannya juga pun bakal terasa sangat berat di kompetisi nanti. Nah, hal ketiga yang mau aku sampaikan, karena memang pandemi yang melanda seluruh Indonesia sangat-sangatlah parah untuk saat ini, maka ini menjadi sebuah hal yang bakal membantu pemerintah untuk membasmi dari pandemi ini karena mengurangi dari kerumunan dan juga acara-acara yang dapat menyampaikan dan juga mengumpulkan banyak orang. Yaps, ini tuh bakal benar-benar jadi sebuah hal yang positif banget bagi penyelamatan dan juga memberikan efek kepada pemutusan rantai dari pandemi kali ini. Hal keempat yang mau aku sampaikan adalah promosi Mustika Ratu yang benar-benar bisa gencar dan juga persiapannya itu benar-benar bisa maksimal di Putri Indonesia tahun 2021. Ini hal positif yang bakal didapat oleh Yayasan Putri Indonesia dan PT Mustika Ratu. Hal selanjutnya yang bakal terjadi positif jika Putri Indonesia 2021 dilaksanakan di November nanti adalah adanya perwakilan Indonesia yang telah kelar bertanding di ajang internasional masing-masing. Sebelumnya aku sempat agak gelagapan karena memang Yayasan Putri Indonesia bakal melaksanakan di sebelum November nanti dan artinya Ayu Saraswati belum bertanding ke ajang Miss Internasional. Dan kalau misalnya diadakan di November nanti dan Ayusa telah bertanding, maka kita bisa lihat bahwa prestasi-prestasi anak bangsa bakal bergemilang dan juga mencahayakan sesuatu yang benar-benar positif di malam final. Apalagi kalau misalnya ada last walk dari 3 putri Indonesia. Keren memang. Nah, tentunya ini tuh nggak lepas dari pengundangan dan juga undangan yang bakal dilemparkan kepada Queen Internasional. Dan artinya nggak akan ada lagi Queen Internasional yang sama yang bakal datang 2 kali ke Indonesia dan akan digantikan dengan penerusnya. Itulah beberapa poin positif yang mungkin bisa kita petik dari pengunduran Putri Indonesia kali ini. Kita bakal berbicara masalah hal negatif yang bakal muncul jika pengundurannya terjadi. Poin yang pertama yang mau aku sampaikan adalah akan ada persepsi buat apa sih diadakan Putri Indonesia tahun 2021. Yaps, karena memang mungkin periode dari 2021 bakal segera berakhir dan memasuki tahun 2022, ada persepsi dan mindset yang bakal berkembang. Sebenarnya untuk apa diadakan Putri Indonesia tahun 2021? Kenapa nggak sekalian adakan Putri Indonesia tahun 2022? Ini menjadi sebuah persepsi yang mungkin bakal menjadi PR bagi Yayasan Putri Indonesia bahwa wakil yang terpilih di 2021 bakal dikirimkan ke ajang internasional di tahun 2022 berikutnya dengan tahun-tahun yang akan datang. Jadi spesifiknya wakil Indonesia yang bakal terpilih di tahun 2021 hanya akan menjadi dan bertanding di ajang internasional tahun 2022 gitu. Hal negatif ini mungkin menjadi persepsi yang agak sedikit rumit dipikirkan karena memang berbicara masalah pergelaran PI juga nggak lepas dari sistem marketing yang bakal dilakukan oleh Yayasan Putri Indonesia melalui PT Mustika Ratu. Ya, ini menjadi sebuah tanggung jawab dan juga hal yang wajar-wajar aja dilakukan menurut aku. Nah, karena berhubungan Putri Indonesia bakal diadakan di bulan November dan otomatis Miss Universe Indonesia sudah harus mengirimkan portofolio dan platformnya ke ajang Miss Universe di sebelum-sebelumnya. Otomatis ini bakal memunculkan sebuah hal yang benar-benar seperti seakan men-handpick dan juga mengambil wakil-wakil sebelumnya untuk dikirimkan ke ajang internasional Miss Universe karena memang harus dikirimkan dan juga persiapan yang sudah sangat matang. Kan impossible kalau misalnya yang dikirimkan adalah wakil Indonesia yang baru aja terpilih di PI
2021 ke ajang Miss Universe karena memang Miss Universe Organization telah meminta dari setiap national directornya untuk mengirim dari biodata lengkap dan juga platform dari peserta yang akan bertandang ke ajang Miss Universe tahun 2021. Otomatis, Yayasan Putri Indonesia hanya akan men-handpick satu orang untuk mewakili Indonesia ke ajang Miss Universe 2021. Siapakah dia? Banyak yang mengatakan dan juga mengajukan beberapa pilihan kepada Yayasan Putri Indonesia, baik itu melalui Instagram, DM Facebook, dan sebagainya, yang bahwa ada beberapa perwakilan yang sudah sangat siap dicomot dan juga untuk dikirimkan ke ajang internasional. Beberapa wishlist dan juga mega tera giga favorit ini yang sudah dilistkan oleh para hayati adalah Kalista Iskandar dan juga Cinta Laura yang harusnya dikirim ke ajang internasional karena dianggap Cinta Laura sama dengan kompetisi dan juga kapasitas yang dimiliki oleh Frederica. Kalau berbicara masalah Kalista, ini benar-benar kayak punya perspektif, ada yang setuju, ada yang enggak. Kalau menurut pribadi aku sendiri, Yayasan Putri Indonesia punya wewenang untuk memilih siapapun untuk mengirimkannya ke ajang Miss Universe, ya termasuk di dalamnya Kalista dan juga Cinta Laura. Tapi kalau dipikir-pikir kembali, Yayasan Putri Indonesia itu adalah sebuah platform dan juga ajang, maksudnya yayasan yang benar-benar memilih wakilnya untuk dikirimkan yang memiliki relasi dengan mereka. Akan tetapi, pernyataan ini tidak menutup kemungkinan jika Cinta Laura juga bisa menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Universe karena memang punya kesempatan yang sama jika seandainya Yayasan Putri Indonesia men-handpick beliau. Nah, bagaimana dengan Kalista Iskandar? Apakah dia bisa berkompetisi di ajang Miss Universe? Yaps, di sini kita bebas berspekulasi apapun tentang ekspektasi yang akan dikirimkan ke ajang Miss Universe, termasuk Kalista. Ya, gue setuju-setuju aja kalau misalnya wakil Indonesia yang dikirimkan ke ajang Miss Universe itu adalah Kalista, karena memang Kalista punya paket komplit. Tapi ini benar-benar kayak punya kontroversi yang benar-benar luar biasa antara yang pro dan juga antara yang kontra terhadap apa yang dilakukan oleh Yayasan Putri Indonesia. Akan ada banyak haters yang bermunculan karena memang wakilnya yang tidak dipilih untuk di-handpick ke ajang Miss Universe yang mungkin bisa layak-layak dan juga punya kapasitas yang sama dengan Kalista untuk bertanding ke ajang Miss Universe. Misalnya top 11 dari Putri Indonesia 2020 yang benar-benar paket komplit banget, dari yang pertama hingga yang terakhir itu siap untuk dikirimkan ke ajang internasional manapun. So, menurut kalian siapa yang bakal di-handpick oleh Yayasan Putri Indonesia ke ajang Miss Universe? Kita bakal bahas sekali lagi di the next video, dan juga silakan kolom komentar menyediakan berbagai komentar yang dapat kalian ketik di sini. Silakan berkomentar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan juga menyimak pembahasan ini. See you di the next video. Kita bakal bahas tentang bagaimana peluang-peluang wakil Indonesia ke ajang Miss Universe dan siapakah yang bakal di-handpick oleh Yayasan Putri Indonesia. See you.